Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita selalu bisa kembali kepada Tuhan, kita selalu bisa ada di hadapan Tuhan dan ini adalah perkara terbaik di dalam hidup kita saat kita bisa ada di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang mereka selalu punya kesempatan bisa ada di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, beberapa minggu yang lalu saya percaya kita semua ingat. Saya pernah sampaikan bahwa bagaimana waktu itu Yesus minta Simon Petrus untuk menebarkan jala. Di dalam versi bahasa Inggris harusnya Simon menebarkan nets beberapa jala, tapi dia hanya menebarkan net atau satu jala. Dan walaupun dia tidak mendengar, tidak mengikuti apa yang Yesus perintahkan kepada dia, tetapi tetap Tuhan Yesus memberkati dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia berhasil mendapatkan banyak sekali ikan. Dan saudaraku sekalian, untuk lebih jelasnya, di dalam Injil Yohanes 21 ayat ke-11, di sana secara detail memberitahukan berapa ekor ikan yang tertangkap. Nah, saudaraku sekalian, di sana Alkitab menjelaskan bahwa ada 153 ekor ikan yang berhasil didapatkan oleh mereka. Nah, saudaraku sekalian, kenapa 153 ekor? Apakah ada hal-hal yang khusus? Nah, saudaraku sekalian, saya mau katakan, walaupun Petrus tidak taat sepenuhnya kepada apa kata Yesus, tapi anugerah berkat dari Tuhan Yesus selalu ada pada dia. Tolong gambarnya ditampilkan. Nah, saudaraku sekalian, menarik kalau kita melihat angka 153 saudaraku sekalian, secara gematria Ibrani itu terbentuk dari kata Ani Elohim. Ani Elohim itu berarti bahwa aku adalah Tuhan. I am God, aku adalah Tuhan. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Jadi walaupun Simon tidak mendengarkan sepenuhnya perintah Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus masih membuktikan kepada dia bahwa dia adalah Allah. Artinya walau sepanjang malam engkau tidak berhasil mendapatkan ikan, tapi ketika aku memerintahkan, engkau pasti dapat, karena aku adalah Tuhan. Oke? Jadi ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Ani Elohim di dalam bahasa Ibrani yang berarti aku adalah Tuhan, akulah Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat menarik sangat menarik karena pertama kali saya di Israel, saya mendengar seorang teman orang Yahudi yang waktu itu memimpin grup kami dia menyampaikan tentang hal ini. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Dia adalah orang Yahudi dan dia mempelajari banyak hal seperti ini. Dan ini perkara yang sangat luar biasa. Karena di dalam Alkitab ada banyak rahasia-rahasia dan banyak sekali kuasa Tuhan yang bisa kita nikmati, kita rasakan. Saudaraku sekalian, kembali minggu ini saya akan memulai khotbah saya di awal bulan ini. Dan tema yang Tuhan berikan kepada kita di bulan Agustus ini adalah ketaatan yang membawa berkat. Ketaatan yang membawa berkat. Jadi saudaraku sekalian, kita tahu bahwa sejak bulan lalu kita telah memasuki tema tahunan kita yang baru, yaitu obedience atau ketaatan. Dan saudaraku sekalian, saya rindu kita bisa sungguh-sungguh bisa berjalan di dalam ketaatan. Kita boleh mengalami kuasa dari ketaatan kita dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam ketaatan. Saudaraku sekalian, kita mulai dengan firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara boleh catat dan saya akan bacakan untuk saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek
raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Saudaraku sekalian, perhatikan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Ya, waktu itu ya tempat tinggal Ishak ya itu mulai mengalami kelaparan. Dan saudaraku sekalian, secara spontanitas setiap orang ya pasti akan berusaha untuk bertahan hidup. Mereka akan berusaha untuk survive. Oleh sebab itu ya Ishak begitu dia mendapati tempat di mana dia ada itu mengalami musim kelaparan, dia pergi. Dia pergi kemana? Tujuan utamanya adalah ke Mesir. Karena pada waktu itu Mesir tetap menjadi sebuah bangsa, sebuah kerajaan yang hidupnya sangat berlimpah, sangat berkecukupan. Jadi apabila mereka kekurangan makan, mereka akan ke Mesir. Dan saudaraku sekalian, perhatikan ketika dia sampai di Gerar, daerah orang Filistin, Tuhan minta ya supaya Ishak tetap tinggal di daerah tersebut. Tuhan bilang, "Lu di sini aja, jadi orang asing, jangan ke Mesir." Saudaraku sekalian, Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu bahwa Ishak itu mau ke Mesir? Saudaraku sekalian, jangan lupa bahwa Allah kita Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang dalam pikiran kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu semua yang ada di dalam diri kita. Mungkin pasangan kita tidak tahu. Mungkin ya orang tua kita tidak tahu. Mungkin anak-anak kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang maha tahu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tak tersembunyi apapun bagi Dia. Karena itu mari kita bersyukur kalau kita tahu bahwa Tuhan kita itu maha tahu. Maka kita bersyukur, kenapa? Karena semua hidup kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia akan menyediakannya bagi kita. Itu janjinya. Amin saudaraku. Kita kembali. Nah saudaraku sekalian, hal yang sangat luar biasa adalah, ya ini yang terjadi. Kita lompat ke ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku sekalian, perhatikan bagaimana Alkitab mendeskripsikan orang diberkati Tuhan dan bagaimana hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ini sangat sederhana, tetapi begitulah Alkitab menggambarkannya untuk kita. Nah, Alkitab berkata bahwa Tuhan memberkati Ishak dengan sangat luar biasa. Dia bukan saja diberkati karena dia itu begitu dia nabur, dia bisa menuai mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya. Bukan saja dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, tapi Alkitab berkata bahwa dia itu kemudian diberkati menjadi kaya, semakin kaya, kian kaya, dan menjadi sangat amat kaya. Nah ini kita lihat saudaraku sekalian, bahwa ketika Tuhan itu memberkati Ishak, Tuhan tidak berhenti di satu kali dia memberkati Ishak. Artinya begitu dia menabur, lalu dia menuai 100 kali lipat, lalu berkat Tuhan itu sudah stop di sana. Enggak saudaraku, ya enggak. Tetapi kita menemukan bahwa cara kerja daripada Tuhan punya berkat dalam hidup orang-orang percayanya adalah bahwa itu berkat akan terus tercurah, terus mengalir di dalam hidup orang-orang percayanya. Nah, kita melihat kenapa Ishak dia bisa diberkati Tuhan dengan cara yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, dan saya percaya itu menjadi kerinduan hati setiap kita. Semua orang mau diberkati. Ya, semua orang mau diberkati. Dan saudaraku sekalian, di sini kita bisa melihat secara gamblang saudaraku, yaitu Ishak dia bisa diberkati karena satu hal.
yaitu dia taat. Tuhan bilang, kamu jangan ke Mesir. Saudaraku sekalian, Ishak dia tidak ke Mesir. Tuhan berkata tinggallah di Gerar, tinggallah sebagai orang asing. Saudaraku sekalian, bayangkan. Ishak dia tahu kalau dia ke Mesir hidupnya terjamin. Masa depan keluarganya terjamin. Kenapa? Di sana berkecukupan. Tetapi di sini, daerah Filistin, daerah di mana dia menjadi orang asing. Saudaraku sekalian, Tuhan bilang tinggal di sana. Secara manusia, Ishak khawatir nggak? Khawatir. Kenapa? Karena kelaparan bisa sampai ke Gerar. Kedua, ini daerah orang Filistin, dia sebagai orang asing. Ya, dia bisa terancam. Tetapi saudaraku sekalian, apa yang Ishak lakukan? Ishak tinggal di Gerar. Dia memutuskan tidak ke Mesir tapi tinggal di Gerar. Kenapa? Karena dia taat kepada perintah Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, ketika Ishak itu taat, ya, ketika dia taat, maka ya kuasa Tuhan bekerja. Ya, ketika dia taat, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan yang seperti apa yang bergerak, yang bekerja dalam hidup Ishak. Yaitu dia diberkati. Saat itu kelaparan. Semua orang yang menanam gagal, tetapi ketika berkat Tuhan turun, dia nabur, dia berhasil. Ya menuai, bukan 1 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Dan perhatikan, ketika Ishak taat dan terus berjalan dalam ketaatan, tetap hidup di dalam ketaatan, itu berkat Tuhan terus mengalir, terus mengalir. Itu berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Dan itu berkat Tuhan membuat dia menjadi kaya, ya semakin kaya, kian kaya, amat kaya, dan menjadi sangat amat kaya. Itu kata Alkitab. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, ya kita bisa melihat bahwa ketaatan itu bisa mendatangkan berkat. Ketaatan daripada Ishak itu membuat hidupnya, keluarganya diberkati dengan sangat luar biasa. Nah, bukan saja Ishak. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat bapaknya, Abraham. Dalam Kejadian pasal ke-12 ayat 1 sampai ke-3, itu firman Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berkata, "Hai Abraham, lu pergi, tinggalkan kampung halamanmu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Saudaraku sekalian, pada saat itu Abraham dia sudah mapan, hidupnya enak, berada di tengah-tengah keluarga. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang kepada dia, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, apa yang Abraham lakukan? Dia packing dan dia pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, dia mulai berangkat sesuai dengan perintah Tuhan. Dia meninggalkan Ur Kasdim, kampung halamannya, dan Alkitab berkata umur 75 tahun dia mulai berangkat meninggalkan Haran menuju ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Saudaraku sekalian, itu negeri yang mana? Itu negeri yang mana? Abraham tidak tahu. Pokoknya Tuhan berkata lu jalan, dia jalan, saudaraku. Dan ini menarik. Ini menarik, ketika Abraham mulai taat, ketika dia mulai bertindak mengikuti semua perintah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal ke-13 ayat kedua, satu pasal berikutnya, ya Kejadian 13 ayat 2 dikatakan apa? Abraham diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia kaya sekali, dia punya banyak ternak dan lain sebagainya. Nah saudaraku sekalian, mengapa Abraham bisa diberkati Tuhan? Kuncinya apa sehingga Abraham itu bisa diberkati Tuhan? Satu, taat. Abraham taat. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia taat kepada apa kata Tuhan. Ketika taat, begitu dia taat, saudaraku sekalian, berkat Tuhan datang di dalam kehidupannya. Nah, ini perkara yang sederhana, tetapi di sini menjelaskan kepada kita bahwa ada kuasa ya di dalam sebuah ketaatan. Kalau kita rindu hari ini hidup kita diberkati. Kita rindu saudaraku sekalian, apa saja yang kita lakukan itu bisa berhasil. Saya katakan mari kita belajar taat. Kita belajar taat. Ya, contoh ketiga, satu lagi saya kasih saudaraku. Kalau kita mulai baca kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 mulai sampai dengan Keluaran pasal ke-4 ayat ke-17, saudaraku sekalian itu ada sebuah proses bagaimana Tuhan itu memanggil Musa. Ya, memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Perhatikan saudaraku sekalian, Musa ya seperti Anda tahu sejarahnya, dia tumbuh besar di Mesir. Ya, dia angkat anak oleh anak Firaun, lalu dia kemudian tumbuh besar. Dia diajar dan belajar ilmu pengetahuan terbaik Mesir. Ya, dia belajar ilmu bela diri terbaik Mesir. Dia menjadi orang yang sangat pintar. Ya, dia tahu banyak hal tentang Mesir. Saudaraku sekalian, suatu hari begitu dia keluar dari istana, dia lihat, loh, saudara sebangsanya orang Ibrani itu sedang dipukuli oleh tentara Mesir. Saudaraku sekalian, dia marah, dia bela itu orang dan akhirnya itu tentara dibunuh oleh dia. Begitu kabar tentara Mesir dibunuh oleh Musa orang Ibrani, saudaraku sekalian, Musa melarikan diri. Ya, dia lalu dikejar. Dan saudaraku sekalian, dia melarikan diri sampai ke mana? Sampai ke padang gurun Midian. Dia tinggal selama berpuluh-puluh tahun di Midian. Dia menikah dan kemudian dia menjadi seorang gembala domba di Midian. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Suatu hari Tuhan datang kepada dia, Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia. Dan apa yang Musa lakukan? Musa taat. Ketika Musa taat, dia mau ke Mesir setelah terjadi dialog yang cukup panjang sama Tuhan. Dia taat, dia tunduk, dia ikuti apa maunya Tuhan. Dan akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Bangsa Israel itu bisa dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel itu bisa dibebaskan dan mereka bisa keluar dari Mesir. Nah, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel bisa diberkati, lepas dari penderitaan perbudakan selama ratusan tahun karena Musa taat. Nah, kita menemukan saudaraku sekalian bahwa firman Tuhan yang kita lihat tadi, beberapa contoh yang saya perlihatkan, saudaraku sekalian, kita menemukan dengan sangat jelas bahwa ketaatan kepada apa kata Tuhan itu mendatangkan berkat atas kehidupan mereka yang berjalan dalam ketaatan tersebut. Oke, saya ulangi. Ketaatan kepada apa kata Tuhan itu mendatangkan berkat atas kehidupan mereka yang berjalan di dalam ketaatan tersebut. Nah, jadi kembali, ketika saya berbicara tentang ketaatan di sini, saya mau saudara mengerti bahwa ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan yang sepenuhnya. Bukan ketaatan yang setengah-setengah. Kenapa? Karena ada orang Kristen taatnya setengah-setengah. Ya harusnya dia tahu dia taat penuh, tapi dia taatnya setengah. Bahkan ada hanya taatnya dikit-dikit aja. Ya, itu pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Tapi saudaraku sekalian perhatikan, ketika kita berbicara tentang ketaatan di sini, saya rindu konotasinya adalah ketaatan yang sepenuhnya, saudara. Ya, ketaatan yang sesungguhnya sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Nah, pada saat kita sungguh-sungguh kita bergerak berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kita lihat bahwa ketaatan itu sendiri akan menghadirkan, mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Ya, ini menarik Dengan kata lain saudaraku sekalian bahwa kuasa Tuhan itu bekerja, kuasa Tuhan itu bergerak dalam hidup orang-orang yang taat kepada Dia. Jadi dengan kata lain, ketika Anda itu taat, kita ini taat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan bergerak di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa ketaatan kita akan menggerakkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Lengkap. Ketaatan kita akan membuat kuasa Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan kita. Ketika kuasa Tuhan itu mulai bergerak di dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Khususnya ketika kuasa Tuhan itu bergerak dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidup kita, saudara. Atas kehidupan kita. Ini perkara yang sangat amat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kemuliaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, ketika kemuliaan Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menemukan ada sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Sukacita itu bukan kesenangan, saudaraku, bukan sebuah rasa senang.
Ya, tapi sukacita itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, yang sangat sulit digambarkan secara tepat dengan kata-kata. Saudara hanya bisa ngerasainnya, saudaraku. Ya, sukacita itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, ketika Anda berada dalam pergumulan, Anda punya masalah, Anda masih bisa tetap tenang, ada damai. Itu sukacita. Ya, ya, setiap kali, setiap hari, Anda akan merasa pokoknya, wow, ada sesuatu yang membuat saudara bahagia, kurang lebih seperti begitu. Itu kemuliaan Allah, ya, sukacita dari Tuhan. Ya, kemudian bukan hanya itu, saudaraku sekalian. Kemuliaan Tuhan kalau hadir, kalau tinggal tetap di dalam kehidupan kita, ada rasa damai. Ada damai sejahtera yang begitu luar biasa. Ya, saudaraku sekalian, ya ada orang setiap pagi begitu bangun pagi dia mulai takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Tapi ketika kemuliaan Tuhan itu hadir dan hidup tinggal tetap dalam hidup saudara dan saya, maka setiap pagi kita akan merasakan ada damai. Bukan pagi saja, tapi sepanjang hari. Ya, kita nggak khawatir, nggak takut apapun. Ya, target yang nggak kecapai kita mulai khawatir, kebingungan. Waduh, omsetnya kayaknya kok nggak nambah-nambah. Ya, omsetnya kok kayaknya nggak naik-naik. Kita mulai khawatir, takut. Saudaraku, orang yang dipenuhi damai sejahtera, orang yang punya damai sejahtera, tidak takut, tidak khawatir dengan apapun. Walaupun dia sedang berada di dalam tekanan, dia tetap nggak akan merasa takut. Itu damai sejahtera. Nah, saudaraku sekalian, apabila kemuliaan Tuhan itu turun atas saudara, akan ada damai sejahtera di dalam hidup saudara. Ya, saudara tidak pernah akan merasa takut. Ya, kemudian banyak saudara, contohnya, ya keluarga dipulihkan, ya. Keluarga saudara kemudian Tuhan ubah menjadi keluarga yang bahagia. Lalu usaha pekerjaan saudara itu diberkati dengan luar biasa. Ya, kemudian sakit penyakit disembuhkan dan lain sebagainya. Itu kemuliaan Allah, ya, yang dinyatakan. Itu kemuliaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu semua dihadirkan oleh kuasa Tuhan yang bergerak di dalam hidup kita. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang ketaatan yang membawa berkat, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar bagaimana mengalami kuasa ketaatan yang membawa berkat ini. Jadi bagaimana kita ngalamin kuasa ini? Nah, saudaraku sekalian, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, tetapi hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar satu hal saja, ya. Bagaimana mengalami kuasa, ya, ketaatan yang membawa berkat. Yang pertama yaitu menaati apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Ya, menaati apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Saudaraku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Ya, semua orang percaya, semua orang tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tetapi saya mau katakan, ketika kita melakukan apapun yang tertulis di dalam firman Tuhan dengan taat, konteksnya taat sepenuhnya, maka kita akan diberkati sesuai dengan firman tersebut. Saya ulangi, ketika kita melakukan dengan taat firman yang tertulis, ya, maka kita akan diberkati, ya, sesuai dengan firman tersebut. Nah, ini luar biasa. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh bisa percaya kepada apa kata firman. Kenapa? Karena semua yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan digenapi. Yeskiel 12 ayat 28, ya, kitab Yeskiel 12:28 itu firman Tuhan bilang begini. Karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saudaraku sekalian, ini firman Tuhan. Tuhan sendiri bilang apa saja yang dia firmankan itu akan terjadi. Dengan kata lain, apapun yang Tuhan katakan melalui Alkitabnya, melalui firman-Nya, itu tidak satu pun yang tidak terjadi. Semuanya akan terjadi, semua akan digenapi. Ya, tidak ada yang akan meleset. Dan yang luar biasa, tidak ada satupun firman-Nya yang akan berlalu. Ya.
yang akan berlalu. Ya kita tidak bisa berkata, oh ini sudah lewat tuh firman. Enggak. Saudaraku sekalian, namanya firman Tuhan dia akan berlaku seumur hidup di dalam kehidupan kita. Ya, dan itu firman akan terus berlangsung, terus terjadi, terus digenapi tanpa henti-hentinya. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, di sini saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya pasti akan digenapi tanpa ada yang terlewatkan. Dan inilah alasannya saudaraku sekalian, kalau kita mau mengalami kuasa dari ketatan yang membawa berkat, maka kita harus mulai bertekad, kita harus mulai memutuskan untuk menaati apa yang Tuhan katakan yang tertulis di dalam Alkitab. Saya berikan contoh. Contohnya seperti ini, Keluaran 23 ayat 25. Kita baca kitab Keluaran pasal yang ke-23, 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini firman Tuhan. Ini Tuhan ngomong loh, ya. Tuhan ngomong ya bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita. Nah, perhatikan saudaraku sekalian, apabila seseorang itu sungguh-sungguh ibadah, ibadahnya serius, dan dia penuh penghormatan kepada Tuhan pada waktu dia ibadah, apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan berkata, gue akan memberkati roti makanannya, air minumannya, bahkan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahnya. Ya. Jadi saudaraku sekalian, saudara perhatikan, kalau saudara adalah orang yang setia dan bersungguh hati beribadah kepada Tuhan, maka kehidupan saudara itu pasti diberkati Tuhan. Kesehatan saudara itu pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, apabila kita itu sungguh-sungguh ibadah, kita itu nggak bolong-bolong ibadah. Kita serius, bukan main-main waktu kita ibadah. Kita menghormati Tuhan waktu kita beribadah kepada Dia. Dan Tuhan bilang, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya saudara bisa melihat orang yang sungguh-sungguh ibadah. Dia akan dijauhkan dari penyakit yang mematikan. Usahanya diberkati, karirnya diberkati, masa depannya diberkati, keluarganya diberkati. Itu yang terjadi. Orang yang setia beribadah, Tuhan bilang, itu yang akan kau lakukan. Oleh sebab itu kalau ini firman bilang begini, lalu saudara taat, mentaati apa yang tertulis. Saudara setia ibadah, saudara sungguh-sungguh ibadah, saudara serius. Dan saudara penuh penghormatan kepada Tuhan saat saudara ibadah. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Perhatikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Karena saudara taat, maka kuasanya akan bekerja, berkatnya akan bekerja. Saudara akan diberkati. Saudara boleh lihat kehidupan saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, karir saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini hal yang sangat menarik. Saya berikan contoh yang kedua. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16. Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Salah satu doktrin yang sangat menarik tentang kekudusan Allah. Dan kalau kita mau mempelajarinya itu sesuatu yang sangat menarik. Tapi di sini kita kembali, firman Tuhan bilangnya begini. Tuhan ngomong kuduslah kamu. Kenapa? Karena Dia kudus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau Tuhan itu kudus, kalau kita taat kepada apa yang tertulis, maka yang harus kita lakukan adalah jaga kita punya pikiran, jaga kita punya hati, jaga kita punya perkataan, jaga kita punya perbuatan, jaga kita punya perilaku. Agar tetap kudus, harus selalu kudus. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa bersikap seperti ini. Wah, besok Minggu mau ibadah kepada Tuhan, wah ini Sabtu gue mesti jaga kekudusan. Gue mau jaga hidup gue, pikiran gue, hati gue. Gue mesti jaga kudus. Kenapa? Besok Minggu mau ibadah. Nggak begitu saudara. Ya. Atau waduh ini malam ada kebaktian pengajar, ada kelompok sel. Ya. Atau ada 3IG. Waduh gue mesti jaga nih.
Hidup gue biar kudus. Kenapa ada ibadah? Nggak bisa begitu. Yang Tuhan maksud tuh bukan begitu. Kalau kita memang taat mau hidup kudus kepada Tuhan, adalah kudus selalu. Kudus sepanjang waktu. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan kekudusan Tuhan itu berlangsung selama-lamanya. Kekudusan Tuhan itu tidak bersifat insidental, tidak bersifat temporary. Enggak. Kekudusan Tuhan bukan berlaku 3 bulan, 6 bulan saja. Lalu diulang lagi tahun depan. 3 bulan atau 6 bulan. Enggak. Ketika Tuhan berbicara tentang kekudusannya, kekudusan itu berlangsung sepanjang tahun. Kalau kita mau taat kepada ayat tersebut, kita mau taat kepada apa yang tertulis bahwa kita kudus karena Tuhan itu kudus, maka kita mesti hidup di dalam kekudusan di sepanjang tahun, di sepanjang umur kita sebagai orang Kristen. Kita nggak bisa kompromi. Tuhan maha kasih, Tuhan maha pengampun. Gue gak kudus sebentar lah ini. Gue 2 jam tidak kudus dulu lah. Nanti gue tinggal minta ampun. Enak aja saudara. Kalau saudara mau mengalami kuasa dari ketaatan yang membawa berkat. Mulai dari mentaati apa yang tertulis. Taati sungguh-sungguh. Gak boleh kompromi. Gak boleh kompromi. Sungguh-sungguh taat. Kalau kita bilang taat, hidup kudus, belajar hidup kudus. Walaupun tidak mudah. Pikiran kita bisa tidak kudus. Perkataan kita kadang-kadang bisa terpleset, gak kudus. Hati kita bisa gak kudus, perasaan kita bisa gak kudus. Tapi saudaraku sekalian, dengarkan baik-baik. Kalau saudara mau hidup kudus, isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Isilah hidupmu dengan perkara-perkara rohani yang berasal dari Tuhan. Saudara pasti bisa kudus. Saudara mau kudus, tapi isinya dalam hidup saudara itu perkara-perkara duniawi. Hal-hal duniawi yang saudara isi dalam hidup saudara, ya susahlah saudara hidup kudus. Coba kalau saudara isi yang dari Tuhan. Perkara-perkara rohani, firman Tuhan, saudara baca, doa dan lain sebagainya. Saya percaya saudara pasti bisa berjalan dalam kekudusan. Amin. Itu hal yang penting. Okay. Nah, satu lagi ayat yang saya suka, Wahyu 22:14. Apa yang kekudusan lakukan kepada kita? Ya, selain bisa mendatangkan berkat. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Perhatikan, orang yang hidup dalam kekudusan itu akan menikmati buah dari pohon kehidupan. Mereka akan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Perhatikan, kota ini kota apa? Ini kota Allah. Ini Yerusalem baru, ini sorga yang kekal. Kalau saudara hidup di dalam kekudusan, saudara taat, saudara hidup di dalam kekudusan, maka saudara punya bagian di dalam kerajaan sorga. Perhatikan, kitab Ibrani berkata orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu penting gak? Penting. Kenapa kekudusan itu penting? Karena kekudusan bisa membuat kita masuk sorga. Orang yang membasuh jubahnya akan makan dari buah pohon kehidupan. Dia akan masuk ke dalam kota melalui pintu-pintu gerbang. Orang yang hidupnya kudus, dia adalah orang yang akan masuk ke sorga. Sesuai kata firman. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita taat kepada apa yang tertulis, kita akan diberkati. Kita akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan luar biasa. Ini penting. Saya berikan contoh yang ketiga saudara. Ini ayat sebenarnya menjadi ayat yang sudah lama sejak muda saya pegang saudara. Matius 6:33. Ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Ini firman Tuhan. Yesus bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya saudaraku. Artinya apa? Saya dulu pernah jelaskan. Ya. Artinya apapun yang kita butuhkan. Itu Tuhan akan tambahkan.
Dan yang Tuhan lakukan adalah, sekali lagi, kita punya pengertian ini, Tuhan itu sifatnya kekal. Jadi ketika Tuhan mulai melakukan sesuatu, dan itu akan terjadi terus menerus. Ketika kita adalah orang yang taat kepada firman Tuhan, yaitu kita mengutamakan, kita tuh sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan dengan cara yang sangat amat ajaib itu akan menambahkan anugerahnya, kasihnya, penyertaannya, berkatnya, ya, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu coba saudara buktikan. Saudara coba taat dengan sungguh-sungguh kepada ayat ini. Kalau ini ayat bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mari sungguh-sungguh utamakan Tuhan. Kejar ya hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan. Coba saudara taat, coba saudara lakukan. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Ya. Saudara akan menemukan Tuhan akan menambahkan semua yang saudara butuhkan. Dia akan menambahkan apa yang saudara rindukan. Pada saat saudara membutuhkan apa, Tuhan telah sediakan. Pada saat saudara membutuhkan apa, Dia telah sediakan. Dan Tuhan punya cara untuk menambahkannya dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan itu bergerak, ketika Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, mari kalau saudara ingin mengalami kuasa dari ketaatan yang membawa berkat, mulai dengan menaati semua yang tertulis. Ya, mulai menaati semua yang tertulis. Ya, saudara akan menemukan bedanya, itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau Alkitab berkata cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, udah. Utamakan Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh, cari Dia. Temukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Miliki hubungan secara pribadi sama Tuhan. Ya, pasti hidupmu akan berbeda. Saya berikan contoh terakhir. Ya, saudaraku sekalian, Maleakhi 3 ayat 10, itu firman Tuhan bilang begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, garis bawahi, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke, saudaraku sekalian, menarik. Tuhan berkata, orang yang setia membawa persembahan persepuluhannya kepada Tuhan, itu akan melihat bagaimana hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, ya, sampai hari ini saya belum pernah melihat ya orang yang gara-gara dia mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan, hidupnya itu kekurangan terus-menerus, lalu usahanya gagal terus-menerus, enggak pernah. Justru yang saya temukan adalah mereka yang tidak setia membayar persepuluhannya kepada Tuhan, yang tidak pernah membayar persepuluhannya kepada Tuhan, ya. Apa yang mereka dapat kadang-kadang bisa habis tanpa mereka sadari. Hilang gak tahu kemana. Kenapa bisa terjadi? Lihat ayat ke-11 tentang belalang pelahap. Tuhan bilang begini, kalau kita di ayat 10 kita bawa persepuluhan kita kepada Tuhan, Tuhan akan ya menyingkirkan semua belalang pelahap di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak membawa persepuluhan kita kepada Tuhan, kita bisa melihat berkat Tuhan gak? Bisa. Bisa. Orang yang tidak bayar persepuluhan bisa diberkati gak? Bisa. Tetapi berkatnya kebanyakan adalah berkat yang tidak bisa dimiliki, tidak bisa dinikmati, dan tidak bisa menjadi berkat. Tidak bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, ya, maka dia bukan saja bisa melihat itu berkat, tapi dia bisa memiliki itu berkat, lalu dia bisa menikmati itu berkat, lalu berkatnya bisa dia pakai untuk melayani. Ini yang berkat yang dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan memberkati selalu dengan tujuan. Ketika Tuhan memberkati seseorang, Tuhan tidak mau ya kita hanya melihat itu berkat.
singgah sebentar, habis itu nggak tahu kemana. Tapi yang Tuhan mau, itu berkat bisa dilihat, bisa dimiliki, bisa dinikmati, bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ini penting. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan. Ini firman Tuhan bilang begini. Ketika kita mulai belajar menaati semua yang tertulis di dalam Alkitab, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, khususnya kuasa berkat. Saudaraku sekalian, ingat beberapa minggu yang lalu waktu saya khotbah, saya pernah ngomong begini. Saya bilang, yang di dalam Alkitab, semua yang kata Tuhan, Tuhan berfirmanlah, kata Tuhan dan lain sebagainya di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu saya pasti pegang. Saya pasti akan imani, saya pasti akan lakukan. Kalau itu yang kata Tuhan. Kenapa dalam Alkitab? Ada Alkitab sejarah, ya, ada Alkitab ya seperti Pemazmur, ya itu tentang Mazmur. Ada tentang hikmat Amsal, ya, ada sejarah dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab ada bagian-bagian tertentu yang merupakan kata Tuhan. Dia berfirman, firman Tuhan, kata Tuhan, ya dan lain sebagainya. Kata Yesus. Nah kalau itu, saya pernah bilang, saya secara pribadi, saya akan percaya, saya pegang dan saya lakukan dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan saya. Ya, kalau itu kata Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya bersyukur. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, ya, untuk hidup saya sampai hari ini saudaraku. Ya, bagaimana cara Tuhan itu menyertai, memimpin, menuntun, memberkati itu sangat amat luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, dari beberapa contoh yang di atas, kita melihat bahwa menaati apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, itu akan menghasilkan berkat yang nyata dan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari, saya mengajak saudara hari ini, mari sungguh-sungguh bertekad untuk mulai menaati ya setiap firman Tuhan yang berada di dalam Alkitab di dalam hidup kita. Ya, itu adalah hal pertama kalau saudara pengen ngalami kuasa ya dari ketaatan yang membawa berkat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita tenangkan diri kita datang kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini saudara mendengar kunci untuk diberkati lebih. Kunci untuk hidup di dalam berkat Tuhan yang berkesinambungan. Ketaatan kepada apa yang tertulis. Kalau saudara rindu mengalami kuasa dari sebuah ketaatan, khususnya dalam hal berkat, mulailah dengan langkah pertama. Taati semua yang tertulis di dalam Alkitab. Taati semua perintah Tuhan, taati semua apa kata Tuhan yang tertulis. Jalani, lakukan. Dan saudara akan mulai melihat bagaimana dan saudara mentaati itu firman, maka saudara akan diberkati sesuai itu firman. Kalau itu firman seperti yang saya katakan yang terakhir, Malaki 3:10, kalau itu firman bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Kalau saudara taati, saudara akan mengalami berkat daripada ayat tersebut. Itu Tuhan akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat atasmu sampai berkelimpahan. Bukan pas-pasan, tapi berkelimpahan. Itu kuasa daripada ketaatan saudara. Mari saat ini, saudaraku sekalian, kalau saudara rindu untuk bisa menaati semua yang tertulis, saudara datang kepada Tuhan. Saudara taruh kedua tangan saudara di dada saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Semua orang tundukkan kepala, tutup matamu di hadapan Tuhan. Saat ini adalah saat antara engkau sama Tuhan.
Haleluya, Jesus glory. Saudara rindu mulai hari ini, saudara rindu mau menaati semua yang tertulis dengan sungguh-sungguh. Mari taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Bapa berdoa, menyerahkan setiap anak-anakmu yang bertekad untuk bisa menaati semua yang tertulis, semua firman-Mu, semua perintah-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Saat ini Tuhan Bapa berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu, memberkati mereka, dan kiranya Tuhan mulai hari ini Engkau mengurapi mereka dengan kekuatan baru, memeteraikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka, sehingga mulai hari ini mereka mampu untuk menaati semua yang tertulis di dalam Alkitab, semua firman-Mu, semua perintah-Mu yang tertulis dalam Alkitab, mereka akan taati. Kiranya Tuhan sendiri akan memampukan mereka, menyertai mereka, dan berikan mereka hati yang rindu dan berkobar-kobar Tuhan, untuk menaati apapun perintah-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Bapa berdoa menyerahkan firman-Mu. Tuhan Engkau sendiri terus bergerak dengan firman-Mu, dan Engkau terus memberkati firman-Mu dan mengurapinya, sehingga akan menghadirkan kuasa bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa, Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.